selamat sore semuanya. We are live now setelah 2 hari kita liburan ya kemarin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join dan sore ini kita mau ngebahas soal sharing kami yang mamanya atau keluarganya ini kena COVID gitu ya. Dan sebelum Oke, halo Lydia. Ini saya hari ini belajar dari Lydia untuk nge-host. Hai Ira. Halo, halo, halo. Halo. Sudah kelar catokan rambutnya? Jangan buka kartu dong. Ada Lucia juga. Halo, Lucia Santoso Halo. dari mana nih? Ah, sebentar ya, kita tunggu sebentar teman-teman. Ada Nilam juga. Terima kasih, Nilam. Oke, sebentar ya, saya tulis dulu topik kita supaya yang nanti join bisa tahu what's going on, apa yang lagi dibahas ya. Halo, halo. Halo Nilang. Terima kasih Kayaknya udah sudah banyak join. banget ya yang Iya. teman-teman kita yang kenal sama Ira juga langsung ya. Oke. Ira, how are you doing right now? Mau jatuh, sorry. Baik-baik aja. Sekarang sih udah jauh lebih baik ya. Dan dulu tadi sempat reconnect ya. Halo, Yes. Ira masih Oke. joining? Masih. Aku tadi baru mau ceritain sih, Ci, kronologinya itu seperti apa gitu loh. Nah, ya boleh. Jadi teman-teman kenal sama Ira mungkin agak-agak wah kapan kejadiannya gitu ya. Iya. Saat ini Mama udah di rumah ya, Raya udah dirawat di rumah Yes. ya. Udah di rumah. Nah, kapan tuh Ra? Taunya Ira sama keluarga tahu Mama kena COVID dan gimana bisa jadi curiga kalau Mama kena COVID tuh, Ra? Oke, jadi mungkin aku ceritain dari awalnya aja kali ya, gimana. Oke, jadi Mama itu pertama kali bisa dibilang kita tahu kena COVID itu di tanggal 24 Maret. Oke, nah kronologisnya itu adalah beberapa hari sebelum itulah. Jadi mulai di tanggal sekitar tanggal 13 atau tanggal 14 Maret itu si Mama itu badannya mulai nggak enak. Jadi memang karena Opa tuh masuk rumah sakit. Itu Opa masuk rumah sakit, cuma kita pikir oh mungkin nggak enak badan itu karena harus jaga Opa juga. Jadi kecapean aja gitu karena awalnya tuh cuma meriang aja gitu loh. Mungkin kayak model kita masuk angin gitu. Nah, itu panasnya naik turun. Nah, kita si Mama dikasih obat panas, tapi selama berapa hari itu nggak maksudnya panasnya itu nggak benar-benar hilang gitu loh. Jadi dalam artian dia naik, kadang bisa turun gitu. Nah, terus dimulai sekitar tanggal 19 Maret itu mulai nafsu makannya juga udah mulai berkurang. Jadi dalam artian tuh bener-bener lemes banget, nafsu makan berkurang. Jadi udah banyak tidur aja di tempat tidur, lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur aja. Kondisinya saat itu kita lihatnya gejala-gejalanya itu sebenarnya mirip kayak tifus. Jadi kita cek lab untuk tifus dan ternyata hasilnya itu negatif untuk tifus. Tapi kok tetap masih maksudnya tetap kondisinya itu nggak bisa dibilang benar-benar oke gitu. Nah, pas tanggal 24 itu kebetulan kita memang harus kontrol untuk Opa ke rumah sakit, ke dokter. Jadi Mama juga sekalian tuh kontrol. Nah, dokter itu udah mulai curiga nih kayak udah mulai ada sedikit sesak nafas. Jadi dia minta untuk Mama ronsen paru dan juga tes darah lengkap. Nah, Oh, oke. tes darah Mama umur lengkapnya. berapa? Ada yang tanya juga nih. Oh, Mama umur Mama berapa? usianya itu 66 tahun. Mama 66 usianya ya. 66. Nah, hasil tes darah lengkapnya itu kurang oke lah. Jadi ada beberapa yang nilai-nilainya itu kurang bagus ya kalau menurut dokter.
Plus ternyata hasil dari ronsen parunya pun juga udah mulai ada flek-flek di paru-paru bagian bawah. Oke, jadi dan pada saat kita ke dokter itu, mama tuh kondisinya benar-benar udah lemes banget. Jadi dalam artian dia udah selesai ambil darah, udah selesai foto ronsen paru, langsung pulang. Jadi aku yang masih tunggu di rumah sakit. Jadi mama diantar papa untuk pulang karena benar-benar kondisinya tuh udah nggak memungkinkan banget gitu loh, saking kayak lemes banget gitu. Aku yang nunggu di rumah sakit sampai hasilnya keluar dan ternyata itulah didapatkan kalau foto ronsen parunya dan juga hasil darahnya kurang oke. Dokternya itu sudah suspek ke arah COVID. Cuma karena masih belum ada rapid, masih belum ada swab, jadi nggak bisa dibilang oke ini positif COVID. Jadi dia masih bilangnya mama pada saat itu PDP dengan PDP ya Pak. PDP. Pengawas. Yes, betul. PDP dan dokter langsung saranin ini langsung ke rumah sakit aja dibilang. Cuma karena kebetulan kita pada saat itu kontrol mama itu ke rumah sakit yang bukan rujukan ya, karena kan bilang terus PDP ini gitu. Iya, jadi dia disarankan pada saat itu karena Wisma Atlet yang baru buka ya. Jadi kan Wisma Atlet itu baru buka di tanggal 23 Maret. Nah, dokternya bilang, coba deh ke Wisma Atlet aja, karena ini kan masih baru, mungkin tempatnya masih belum overloaded seperti yang rumah sakit yang lain. Karena pada saat itu bisa dibilang pada saat itu kan kayak COVID itu udah mulai banyak banget nih di Jakarta. Jadi rumah sakit semua penuh gitu. Oke deh, dan kita juga pertama bingung mesti gimana. Kita telepon lah ke hotline layanan COVID itu. Dan mereka juga bilang ketika akhirnya nyampe di dalam hotline itu, dari pihak hotline-nya tersebut bilang kalau seandainya ini belum ada hasilnya, jadi masih agak susah lah gitu loh. Terus Belum ada hasil rapid atau ya udah deh gitu ya. yes, jadi dia bilang oke ini masih belum bisa. Dan kita akhirnya yaudah deh kita hanya berbekal surat rekomendasi dari dokter dengan status mama yang PDP itu, kita nekat kita bawa ke Wisma Atlet. Jadi walaupun dibilang ini masih belum bisa, jadi kalau mau masuk ke Wisma Atlet itu dia bilang katanya harus ada rujukan dari rumah sakit lah, atau ada beberapa prosedur yang kita nggak ada gitu loh. Cuma Dan waktu kita itu udah modal Wisma nekat Atlet aja. baru masih buka gitu ya, Ra. Jadi masih mungkin prosedur Iya. dan sebagainya juga masih belum jelas ya. Nah, jadi kita modal nekat aja kita bawa ke Wisma Atlet, dan ternyata benar di Wisma Atlet itu karena itu adalah hari kedua mereka beroperasi, itu tuh rame banget dan mungkin masih belum mereka tuh sistem alurnya juga masih agak berantakan di awal. Nah, Buat untuk penerimaan masuk ke pasien segala masih berantakan ya. Nah, untuk kita bisa masuk ke dalam aja itu ada berlapis-lapis penjagaan. Ya, jaga TNI kan. Mereka pun awalnya nggak kasih kita masuk. Sampai akhirnya kita kasih lihat surat rekomendasi dokternya. Ini adalah surat rekomendasi dari dokter bahwa mama saya statusnya PDP. Ketika dia lihat itu PDP, baru akhirnya dia lolosin untuk kita bisa masuk ke dalam. Nah, untuk masuk ke dalam juga itu alurnya panjang banget gitu karena masih chaos banget di sana, masih berantakan. Bayangin kita bawa mama ke Wisma Atlet itu, sampai di Wisma Atlet kurang lebih jam 4 atau jam 5 sore. Mama baru bisa terlayani untuk masuk ke dalam kamar pada saat itu di jam 9 atau jam 10 malam. Wow, Karena 5 jam. yes, karena itu bener-bener rame banget, berantakan sih gitu, karena mungkin itu masih awal ya. Jadi dan itu kan bisa dibilang rumah sakit darurat ya, bukan rumah sakit yang benar-benar memang sudah terbiasa gitu. Jadi ada rumah sakit darurat dan
karena baru buka, jadi semua alurnya masih berantakan. Tapi akhirnya thanks God banget kita bisa masukin mama ke Wisma Atlet itu sih gitu loh. Oke. Paling gitu. Dan boleh Kak, maksudnya kita mungkin yang di luar ini nggak kebayang Wisma Atlet itu kayak apa gitu ya. Itu setiap pasien punya kamar sendiri kah? Lalu dilayaninya seperti apa? Sorry. Kenapa? Sorry. Suaranya agak menggema nih kata Lydia. Masih menggema. Mudah-mudahan masih jelas ya. Atau mungkin mic-nya bisa agak dideketin ke mulut kali, Ra. Oke, masih menggema, Lid? Ya, mungkin nanti sembari kita jalan kalau ada masalah lain ya di komen ya. Atau kalau ada yang mau nanya-nanya juga boleh banget teman-teman, silakan nanya-nanya lewat kolom komen ataupun question box ya. Ya, tadi itu keadaan di Wisma Atlet waktu hari kedua buka itu kayak apa sih? Maksudnya mereka sudah cukup banyakkah petugasnya? Terus setiap pasien punya kamar sendiri dengan fasilitasnya kayak apa gitu, Ra? Untuk petugas banyak enggak. Bisa dibilang justru pada saat itu mereka masih kurang orang. Jadi petugasnya nggak terlalu banyak. Justru yang banyak itu adalah pasiennya. Karena semua berbondong-bondong ya. Yes, semua orang berbondong-bondong ke Wisma Atlet. Jadi bahkan dari rumah sakit yang non rujukan pun semua opernya ke Wisma Atlet. Karena udah pada penuh. Ya, karena rumah sakit rujukan penuh, sedangkan rumah sakit non rujukan mereka nggak bisa terima. Oh, oke. Nah, teman-teman kebayang nggak nih? Ini waktu itu 24 Maret ya. 24 Maret itu angka COVID itu masih 680-an. 680-an seluruh Indonesia nih. Tadi saya ngecek dulu gitu ya. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang banyak, ya cukup banyak, udah 600-an. Tapi kalau kita lihat angkanya sekarang gitu ya, yang udah 23.000, saya nggak kebayang nih kayak apa rumah sakit itu kewalahannya gitu. Nah, mungkin boleh ini nggak, Ira boleh coba sharing nggak? Kan banyak beredar gitu ya, kalau Indonesia ini paling nggak siap menghadapi COVID, paling nggak siap menghadapi pandemi gitu ya. Yes. Terus banyak yang bilang pelayanannya, prosedurnya ini kayak beginilah gitu. Itu sebagai keluarga pasien gitu, punya pandangan sendiri pelayanan tenaga kesehatan untuk pasien-pasien COVID kayak apa nih, Mbak? Oke. Mungkin benar sih kalau dibilang adalah Indonesia pada saat waktu mama sakit dan mungkin sampai dengan sekarang itu masih belum siap, itu benar. Jadi kalau saya ngeliatnya ya, kita sebagai keluarga pasien itu masih belum siap banget Indonesia pada saat itu, dan pada saat ini sampai dengan sekarang masih belum siap. Terlihatnya itu yaitu satu, karena rumah sakit itu semua udah penuh pada saat itu loh, dimana pada saat itu masih sedikit case-case yang ada di Indonesia itu masih sedikit, atau case yang di Jakarta khususnya itu masih sedikit. Tapi dan semua rumah sakit itu kayak orang orang demam sedikit atau misalnya dia ada batuk sedikit, semua langsung suspeknya ke arah COVID. Juga gitu ya, itu ada gejala sedikit, disangkanya langsung PDP di ODP gitu ya. Jadi walaupun mungkin belum ada pemeriksaan, ya Pak, aku tahu sih mungkin di rumah sakit itu kan pemeriksaan awal, terus mereka kan ada beberapa tapi akhirnya yaitu mungkin orang-orang yang sebenarnya sakitnya bukan COVID, tapi langsung, oh ini adalah PDP nih karena udah ada timbul gejala-gejala. Dan semua orang siapa sih yang nggak takut kalau dibilang kayak, oh PDP, berarti semua orang langsung berbondong-bondong langsung ke rumah sakit rujukan gitu loh. Jadi, dan sedangkan rumah sakit rujukannya pun juga masih
dibilang siap 100% banget juga mungkin masih belum ya gitu loh. Pada saat itu aku nggak tahu sih kalau untuk sekarang ini gimana gitu loh. Cuma Adakah perkembangan, setelah misalnya itu kan waktu hari kedua mama masuk masih 5 jam gitu prosesnya sampai bisa diproses gitu ya. yes. Yang Ira lihat, apakah setelah itu ada perkembangan gitu, ada kemajuan dari segi prosedur ya ataupun pelayanannya gitu, Ra? Oke, ada sih. Jadi sampai itu kan mama berarti tanggal 24 ya, 24, 25 itu masih sama sih berantakannya gitu. Kalau dari sisi aku yang lihatnya sisi keluarga pasien itu kita masih berasa oh ini kayak masih agak chaos gitu. Tapi sudah mulai jalan di tanggal 26, 27 itu kelihatannya udah mulai lebih oke ya. Jadi udah bisa berjalan lebih rapi dan kalau menurut mama nih pas awal-awal masuk itu masih belum ada kayak dokter jaga gitu loh. Jadi dalam artian kalau di Wisma Atlet itu kan per lantai ya. Jadi seperti di apartemen. Nah kebetulan mama itu dapatnya satu apartemen itu dia sendiri. Walaupun kamarnya itu 2 kamar. Tapi mama sendiri. Nah untuk di lantai itu masih belum ada tuh dokter yang keliling jaga gitu. Dan hanya ada perawat aja. Dan setiap lantai itu perawatnya itu cuma ada 2 atau 3 aja gitu loh. Sedangkan satu lantai itu unitnya cukup banyak gitu loh. Kebetulan aja mama dapetnya itu satu unit itu sendiri. Tapi ada juga yang satu unit itu berdua. Nah jadi di awal-awal mungkin bisa dibayangin aja nih kayak selantai itu jumlah pasiennya cukup banyak. Tapi perawatnya itu cuma sedikit. Nah setelah jalan beberapa hari baru deh mulai ada. Membuat mama saya, apakah hal itu berarti mereka kan masih kekurangan petugas gitu ya? Apakah itu membuat mama jadi kurang terlayani gitu? Butuh apa-apa gitu? Iya. Ya tapi Jadi kenapa? sempat kejadian seperti itu ya? Tapi kan memang dari awal juga sebenarnya nih kita sebenarnya dikasih tahu sih bahwa Wisma Atlet ini kan sebenarnya hanya isolasi mandiri ya. Jadi dalam artian apa-apa harus ngerjain sendiri. Cuma di pas hari udah jalan nih, udah 4 hari lah, kurang lebih 3-4 hari di sana, udah mulai tuh ada dokter yang kontrol atau dokter yang visit ke kamar gitu loh untuk ngecek kondisinya seperti apa, terus mulai dikasih obat gitu. Paling seperti itu sih awal-awalnya. Ini kayaknya video saya agak terhenti ya, tapi suara saya masih kedengaran. Masih, suaranya masih. Masih ya. Ya mohon maaf nih teman-teman, aku newbie di dalam Ke Wisma, ke Rumah Sakit Pelni dari Wisma Atlet. Kenapa? Sorry tadi ada sempat miss kepotong. Nah, habis dari Wisma Atlet, Mama cuma berapa seminggu kalau nggak salah ya di Wisma Atlet, lalu pindah ke RS Pelni ya. Ya, What's going on waktu itu, apa yang terjadi sehingga Mami akhirnya dipindahin ke Pelni tuh, Ra? Jadi kan si mama itu memang pas masuk itu sudah mulai ada sedikit sesak, tapi belum sampai yang membutuhkan oksigen terus-terusan nih. Nah, kenapa akhirnya dibawa ke Pelni itu karena pada saat itu kondisinya tuh udah bisa bilang kondisinya udah nggak memungkinkan lagi untuk isolasi mandiri. Jadi nggak mungkin mama ngelakuin semuanya sendiri lagi tuh nggak mungkin. Terus mama itu sudah butuh oksigen.
Sedangkan kalau di Wisma Atlet itu mereka masih belum bisa provide oksigen. Jadi harus kita yang bawain, tapi oksigen itu juga paling cuma bertahan berapa lama sih gitu loh. Nah, jadi itulah akhirnya yang mutusin kenapa akhirnya mama dipindahkan ke Pelni. Selain karena memang kan di Wisma Atlet juga sempat ada dokter visit ya. Nah, jadi di hari mama pindah itu di apa ada fotonya lagi lah, ada foto ronsen lagi, lalu ada konsul dengan dokter lagi. Dokternya itu takut, jadi ini adalah kemungkinan terburuk pada saat itu ya. Jadi dokternya itu takut mama itu sampai gagal nafas, dan di Wisma Atlet itu masih belum provide alat untuk apabila kalau misalnya kondisi itu terjadi, intinya seperti itu. Ventilator gitu maksudnya? Iya. Alatnya? Berarti waktu itu memang Wisma Atlet itu buat peralatan-peralatan bisa dibilang minim gitu ya, karena mereka memang khususnya untuk isolasi mandiri aja gitu ya. Untuk pasien-pasien pun di screening dulu kalau nggak salah, supaya memang yang join atau yang nginep di Wisma Atlet itu adalah yang masih bisa ngapa-ngapain sendiri gitu ya. Benar. Oke. Berarti kondisi mama memang waktu itu sempat menurun atau memburuk lagi ya, Ra? Jadi ya sebenarnya mungkin kalau kita bisa bilang di awal-awal ini kan mungkin pas masuk ke Wisma Atlet itu kondisinya masih yang bisa dibilang gejala ringan ke sedang ya. Nah, ketika akhirnya dipindahkan ke Pelni dan di rumah sakit Pelni itu bisa dibilang kondisinya udah cukup parah sih. Parahnya apakah misalnya setiap saat harus pakai oksigen atau lemes banget atau kayak apa, Ra? Ya, jadi mama itu sesek kan, karena sesek banget. Jadi diputusin oke, ya udah pakai oksigen gitu. Pakai oksigen full ya 24 jam terus-terusan gitu. Karena kalau misalkan gerak, kalau misalkan dia harus turun atau jalan, itu pasti sesek. Jadi memang harus pakai oksigen terus gitu. Terus-terusan pakai oksigen ya. Oke. Nah, boleh tahu nggak dari sisi Ira sebagai keluarga, sebagai anak gitu ya, ngadepin vonis diagnosa mama COVID, lalu juga sempat waktu itu kita sempat cari-cari ventilator juga ya, Ra. Karena kita takut juga gitu ya kalau sampai the worst is happening gitu kan. What goes on your mind gitu? Apa yang ada di pikirannya Ira gitu waktu itu? Jujur pas pertama kali banget ya divonis tanggal 24 Maret itu PDP, itu tuh bisa dibilang kayak 6 aja gitu, kayak aku nggak tahu nih mesti apa gitu, cuma kayak ya itu kayak tadi aku udah bilang, ini kayak bisa dibilang tuh kayak petir di siang bolong gitu loh. Kita nggak kepikiran bahwa sakitnya si mama ini adalah COVID gitu loh. Dan awalnya seperti itu gitu. Awalnya kayak bener-bener kayak mati rasa awalnya. Karena bener-bener kayak nggak tahu mesti ngapain. Terus udah mulai bisa proses pelan-pelan, stres banget yang pasti. Itu bener-bener stres banget sih gitu loh. Kayak kalau bisa diibaratin itu tuh bener-bener kayak kayak aku tuh kayak lagi naik roller coaster gitu loh, yang kayak naik turun yang bener-bener itu bener-bener kayak nggak mau sih balik lagi ke masa itu. Dikocok-kocok dengan segala kecemasan, dengan segala kekhawatiran. What if, gimana kalau sampai the worst happening gitu ya, Ra? Ya, ini kebayang banget ya teman-teman, mamanya Ira udah 66 tahun, jadi sudah termasuk kelompok yang rentan gitu ya, ketika terkena COVID ini, dan memang kondisinya waktu itu sampai susah nafas dan harus pakai oksigen terus-menerus gitu ya. So pasti yang jadi keluarga juga pasti stresnya ampun-ampun gitu ya. Dan masalahnya adalah keluarga juga nggak bisa nemenin, nggak bisa bahkan nggak bisa ketemu ya, Ra, ya. Nggak bisa.
baik Jadi itu waktu di eh, Wisma Atlet maupun di RSPLNI itu memang nggak bisa ketemu sama sekali. nggak bisa. Lambai-lambai Jadi di kaca itu juga nggak bisa ya. aku cuma sempat ketemu mama itu atau lihat mama itu ketika dia pindah ke rumah sakit Pelni. Jadi pas Oh, lagi waktu proses dipindah pindahnya. di ambulansnya itu aku bisa lihat. Tapi setelah itu sampai dengan akhirnya mama bisa keluar dari rumah sakit Pelni, aku nggak pernah lihat lagi. Oh, Nggak bisa total ketemu gitu. berapa lama kita dari Wisma Kenapa? Atlet? Seminggu kah? Di Wisma Atlet seminggu? Di Wisma Atlet 9 hari ya kalau aku nggak salah, dari tanggal 24 sampai dengan 31 Maret, 8 hari. 8 hari. Lalu di RSPLNI-nya dirawat berapa hari tuh? 1 bulan. 1 bulan. Jadi satu Dan bulan 8 hari gitu ya? Wow. ya, Dan itu benar-benar nggak ketemu. nggak bisa lihat Enggak ya? sama sekali. Ah. Gimana perasaan lu, Ra? Maksudnya kan nggak bisa hadir gitu kayaknya ya. Kita kan kalau orang atau keluarga sakit pengennya hadir, pengennya kita bisa nemenin, ngelus-ngelus, itu aja kayaknya kan udah menenangkan dan enakan gitu ya buat yang sakit gitu ya. Kalau ini gimana gitu? Duh, bener-bener feelingnya tuh kayak helpless banget ya gitu loh. Kita nggak bisa bantu apa-apa. Terus kita juga nggak tahu gimana kondisi sebenarnya di sana itu seperti apa. Terus itu campur aduk banget sih, bingung iya, stres iya, karena mungkin pada saat itu kalau yang aku ingat ya pada saat itu tuh berita-berita itu lebih banyak memberitakan banyak dokter yang meninggal, dokter yang gugur, banyak perawat yang gugur, dan banyak banget pemberitaannya itu adalah pasien-pasien COVID ini meninggal pada saat itu. Mungkin kalau sekarang sudah berkurang ya gitu, cuma pada saat itu beritanya itu semua isinya seperti itu semua. Jadi bayangin aja kita nggak bisa lihat mama, aku nggak bisa lihat mama, aku juga nggak tahu kondisi sebenarnya real time-nya itu seperti apa, aku nggak tahu. Dan berita-berita semua isinya seperti itu. Jadi tuh kayak, aduh campur aduk banget sih di otak itu kayak, dan ya nggak bisa bohong sih gitu loh, maksudnya pada saat itu juga sempat mikir, aduh ini gimana ya kondisinya si mama gitu loh, maksudnya Untuk video apa? call gitu? Video call itu sebenarnya boleh sih gitu loh, cuma karena pada saat itu kan kondisi mama itu sudah sesak ya, udah sesak, udah lebih sering sesak dan lemes, jadi agak sulit sih untuk video call gitu loh. Aku paling lebih chatting WhatsApp aja. Jadi supaya nggak terlalu ganggu juga sih. Jadi dalam artian kalau misalkan emang mama terima WhatsApp dia lagi tidur, ya udah gitu. Nanti pas bangun baru mama balas lagi gitu. Paling kayak gitu sih komunikasi aku pada saat itu. Karena kalau misalkan Jadi untuk cuma bisa telepon, chat, kenapa? cuma bisa chat WhatsApp gitu ya? Karena kalau untuk telepon dengan kondisi mama yang sesak kayak gitu, justru lebih kasihan sih, maksudnya akunya sendiri denger mama ngomongnya aja kayak udah susah kan karena sambil sesak, jadi ya itu sih makanya aku prefer udahlah chat WhatsApp aja. Adakah petugas atau suster yang bantu ngabarin ke keluarga gitu, oh ini pasien ini kondisinya gimana hari ini dan sebagainya gitu, Ra? Pas di Pelni ada. Jadi pas di rumah sakit Pelni itu setiap hari pasti susternya itu akan kirim laporan sekali. Tapi laporannya itu juga kayak misalnya hari itu suhunya mama itu berapa, terus tensinya itu seperti apa, terus nadinya untuk apa nafasnya itu dalam semenit berapa kali. Jadi hanya laporan singkat kayak gitu sih gitu loh, atau kayak untuk hari itu rencananya itu tindakannya apa aja, terus pengobatannya seperti apa. Jadi dalam sehari itu pasti ada 1 kali laporan seperti itu ke pihak keluarga. Jadi mereka memperhitungkan juga ya kalau sampai pasien memang nggak bisa ketemu keluarga, paling nggak keluarga terupdate terhadap kondisi pasien gitu ya. Nah,
Ra, boleh cerita nggak? Tadi kan Ira sempat bilang bahwa rasanya helpless, tidak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kayaknya ya menghadapi kondisi ini gitu. Nah, waktu itu apa sih yang Ira lakukan untuk mengatasi stres, untuk menenangkan diri Ira supaya nggak sampai ya nggak sampai kewalahan dengan emotional roller coasternya, Nak? eh Jujur pada saat itu awal-awal itu aku masih belum cerita ke banyak orang pada awalnya karena eh, jadi mungkin aku tarik mundur lagi nih pas mamah masuk ke Wisma Atlet, aku sempat kasih tahu nih ke ketua RT atau lingkungan untuk bilang mama saya PDP dan dirawat. Maksudnya tujuannya adalah ya kita sebagai warga pasti kan kita harus kasih tahu nih ke lingkungan ada seperti ini gitu loh. Tapi ternyata pada saat itu langsung bikin kayak heboh banget. Langsung bikin heboh sampai satpam itu datang ke rumah. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak aduh kenapa? Jadi Ngapain itu datang ke rumah? Mau ngegeruduk apa? nah itu dibilang kayak iya nih warga ribut banget dibilang gitu pada rame banget dibilang karena katanya ada yang sakit gini. Jadi kayak aduh jadi deg-degan gitu loh. Jadi mungkin itu yang awalnya aku masih belum cerita ke banyak orang gitu loh. Aku masih belum cerita ke teman-teman juga karena aku masih agak takut lah ya dengan dengan reaksi orang-orang seperti itu gitu. Karena kan di awal-awal ya seperti kita tahu aja gitu kayaknya kena COVID ini kayak aib banget gitu loh. Jadi Banyak awalnya itu gitu ya. stigma-stigma negatif itu gitu loh. Jadi awal itu bener-bener aku yang masih mendem sendiri, hanya beberapa orang aja nih yang tahu gitu loh. Jadi awalnya tuh bener-bener masih stres banget. Terus pertama kali banget itu akhirnya aku mikir kayaknya ini udah nggak bener nih kalau misalkan diterusin seperti ini terus, yang ada malah aku yang jadi stres sendiri. Jadi pada saat itu sih aku langsung kontak temen nih kayak mau konseling online nih gitu loh. Karena kayaknya itu bener-bener apa ya, emosinya juga udah gak bagus banget. Gitu, aku butuh untuk mengeluarkan semua nih gitu loh. Jadi pertama banget sih aku konseling online itu. Terus udah gitu dari sana mulai tuh cerita ke inner circle aku, beberapa teman-teman aku juga akhirnya udah mulai tahu. Aku mulai cerita dan dengan aku semakin cerita itu iya makin lama akhirnya makin tenang sih gitu loh, karena bisa berbagi ya gitu loh. Oke. Nah, waktu itu teman-teman, jadi Ira ini selain teman kantor gitu ya, juga tetangga saya gitu. Jadi saya pun merasakan tuh waktu itu kehebohan yang ditimbulkan karena broadcastnya Ira gitu ya. Waktu itu Ira waktu itu ngasih tahu ke ketua RT gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, saya sempat dapat juga tuh berantai-berantai dapat broadcastnya Ira gitu ya. Di situ Ira bolak-balik minta maaf gitu ya karena mamanya sakit gitu. Which is buat saya, aduh kan nggak ada yang mau sakit ya gitu. Kenapa Ira minta maaf gitu? Waktu itu boleh cerita nggak sih Ira, kenapa jadi, apakah ada perasaan bersalah karena mama sakit atau gimana Ra? Kenapa lo bolak-balik minta maaf gitu? Sama kita juga gitu ya. Iya. Ya iya mungkin apa ya bisa dibilang ya itu kayak ngerasa iya emang iya sih aku merasa bersalah gitu loh, karena kayak udah menimbulkan kericuhan lah ya gitu loh, baik itu di lingkungan. Dan ya emang sih maksudnya siapa sih yang berharap sakit gitu, kita semua pasti nggak berharap sampai sakit gitu loh, apalagi sampai kena COVID ini kan gitu. Cuma ya balik lagi karena pada saat itu stigmanya itu kan masih bener-bener kurang bagus banget ya pada saat itu gitu loh. Jadi kayaknya
ini aib banget deh lu kena COVID gitu loh. Jadi kayak, lu sorry banget nih gitu loh, sampai teman-teman yang tempat ketemu aku, teman kantor, teman-teman aku tuh sampai kayak jadi kena imbasnya gitu loh. Mereka jadi harus isolasi juga selama 14 hari gitu. Sedangkan mereka juga di rumahnya pasti masih ada keluarganya yang lain, masih ada anak kecil, masih ada orang tua. Jadi kayak bener-bener kayak, aduh, gara-gara sempat ketemu gue nih gitu loh. Yang mana si nyokap kena COVID, jadi akhirnya ketularan juga deh, jadi ngerembet kemana-mana gitu loh. Ya, waktu itu jadi banyak perasaan bersalah kayaknya jangan-jangan gue bawa virus gitu ya. Dan bisa jadi gue nularin ke orang-orang sekitar gue lain. gitu ya. Ya. Ini jenis pasien yang emang tahu diri banget ya teman-teman. Yang belum apa-apa dia kasih tahu gitu ya supaya orang-orang lain bisa melakukan isolasi diri atau apa yang diperlukan gitu ya. Nah waktu itu memang kondisinya untuk dites rapid test atau swab juga susah ya, Ra? Masih susah banget. Jadi akses untuk bisa rapid dan swab itu benar-benar susah gitu. Bahkan dengan kondisi mama udah masuk ke Wisma Atlet aja, dan pas rapid yang kedua hasilnya positif, buat kita keluarga minta untuk bisa di rapid aja itu susah. Jadi masih nggak bisa lah gitu. Intinya masih susah banget deh, masih nggak bisa. Pada awal-awal itu ya. Oke. Ra, boleh tahu nggak ketika perasaan tidak berdaya, rasa stres yang overwhelming ini gitu ya, selain kamu konseling, selain kamu terus akhirnya cerita ke teman-teman inner circle kamu gitu, kalau ke diri Ira sendiri apa yang Ira katakan, Ra, untuk bisa meredakan stresnya Ira, untuk bisa lebih tenang gitu? Pada saat itu aku cuma berpegang pada satu aja sih. Jadi aku selalu berulang-ulang kali aku selalu ngomong ke diri aku sendiri bahwa everything gonna be okay. No matter how hard the situation, pasti semuanya bisa baik-baik aja. Jadi aku juga berusaha untuk positive thinking juga nih gitu loh. Jadi kayak berusaha untuk memvisualisasikan bahwa one day nyokap akan keluar dari rumah sakit dan bisa kumpul lagi dengan kita di rumah. Itu sih yang terus aku ulang-ulang terus gitu loh. Bahkan di crucial part gitu ya, situasi yang sulit ini akan berlalu dan mama akan bisa pulang gitu ya. Benar. Ya, puji Tuhan, lalu mama bisa pulang setelah perawatan 1 bulan 8 hari ya, Ra? Iya, lama banget. Lama banget ya itu. Nah, waktu itu apakah kondisi mama terus sudah baik? Sudah gimana waktu pulang, Ra? Pas pulang masih dibilang 100% baik pun juga masih belum. Bahkan sampai sekarang pun kalau mau dibilang juga sebenarnya masih belum 100% sehat. Cuma ada dampak apa ya, Ra, yang sampai sekarang masih terasa di mama? Sampai dengan sekarang itu mama masih ada sesak sedikit kadang-kadang. Jadi untuk melakukan aktivitas-aktivitas, untuk beberapa aktivitas itu tetap masih ada sesak. Aktivitas yang mungkin sebenarnya menurut kita apa sih itu kayak itu kayak bukan aktivitas berat deh kalau menurut kita. Tapi ternyata di mama, untuk kondisi mama ini adalah aktivitas berat yang bisa nyebabin dia masih ada sedikit sesak. Kayak misalnya makan. Siapa sih yang nyangka makan itu ternyata aktivitas berat kan gitu loh. Selama ini kita kayak oh ya udah makan biasa aja. Tapi untuk mama kalau makan itu tetap masih ada sedikit sesak. Atau kalau misalnya untuk diri, jadi mama sekarang itu udah mulai belajar untuk berdiri. Nah itu kadang masih ada sesak. Waktu gitu. Pulang, kalau saya nggak salah masih pakai oksigen ya, Ra ya? Masih. Sampai sekarang kah masih harus pakai oksigen atau hanya waktu-waktu tertentu gitu?
Sampai sekarang masih, walaupun oksigen ini udah makin turun ya. Jadi eh, kadar oksigennya lah bisa dibilang itu udah makin lama makin turun. Cuma tetap kita masih belum bisa untuk lepas oksigen. Karena kalau kita lepas oksigen, kadar oksigen dalam darahnya itu langsung turun. Oke. Jadi tetap masih pakai, cuma kecil banget gitu loh. Bisa dibilang itu kecil banget. Ira udah punya oximeter deh ya, Ra, yang di jempol itu yang buat ngukur kadar oksigen ya? Punya, lengkap aku punya. Iya. Nah, waktu pulang, kalau saya nggak salah, Ma itu hasil swabnya belum keluar, apa namanya, sudah negatif apa belum? Belum. Kalau nggak salah gitu ya. Belum keluar Benar-benar, waktu masih itu belum ya. keluar. Ha. Jadi sebetulnya waktu pulang belum tahu apakah sudah negatif apa belum gitu ya. Tapi kenapa dibolehin pulang, Ra? Nah, itu juga jadi pertanyaan kan gitu loh. Jadi yang pasti 14 hari nih setelah mama pulang itu harus kontrol lagi ke dokter di Pelni. Dan harus 14 hari itu harus isolasi mandiri tetap. Iya, harus isolasi mandiri. Nah, di hari ke 10 lah kalau aku nggak salah, hari ke 10 setelah pulang, itu hasil swabnya baru keluar lagi yang kedua. Jadi, Oke. mama itu swab itu 2 kali di Pelni. Yang pertama itu hasilnya negatif. Nah, yang kedua ini yang hasilnya baru keluar 10 hari setelah pulang, itu ternyata positif. Jadi kita juga kaget tuh, hah? Oke. Kok positif gitu loh. Terus sedangkan kondisinya mama sendiri dari pertama kali pulang ke rumah sampai dengan keluarnya hasil positif itu justru malah makin baik. Nah, makanya pas akhirnya kontrol ke dokter itu aku nanya, gimana, harus apa nih kita? Dokternya bilang, oh ya pasti harus swab ulang lagi karena kan harus 2 kali negatif ya baru bisa dibilang sembuh. Terus aku tanya, oh kalau gitu berarti sebenarnya kemarin pas pulang itu belum bisa dibilang sembuh lah karena kan belum negatif 2 kali ya. Tapi dokternya bilang iya karena mereka juga ngeliat dari klinis pasiennya. Jadi karena memang untuk nunggu hasil swab itu cukup lama. Jadi dalam case-nya si mamah ini hasil swabnya itu baru keluar itu kurang lebih 2 mingguan. Jadi 2 minggu lebih lah. Untuk yang kedua ini keluarnya malah 2 minggu lebih. Dan dia bilang selama di rumah sakit emang klinisnya tuh udah makin oke gitu loh. Dia bilang justru malah kalau semakin lama di rumah sakit mereka takutnya mama bisa reinfeksi lagi. Karena kan rumah sakit itu bisa dibilang justru jadi tempat yang kurang aman banget ya untuk sekarang ini gitu loh. Jadi makanya dia bilang karena klinisnya udah makin oke, ya udah deh boleh pulang. Tapi makanya dia bilang tapi makanya tetap diminta untuk isolasi mandiri dulu. Dia bilang gitu. Terus apa perubahan atau kebiasaan atau apa yang berubah di rumah nih, Ra, ketika harus merawat pasien COVID gitu ya, Mama ketika pulang ini apa yang kebiasaan yang berubah di rumah gitu? Sebenarnya sih ini mungkin udah berubahnya itu bukan hanya pas dari mama pulang sih. Jadi dalam artian dari pas pertama kali mama divonis PDP ini itu langsung rubah kebiasaan di rumah nih. Jadi setiap kali pulang dari mana-mana kita pasti harus selalu mandi dulu, bersih-bersih, terus cuci tangan segala macam. Setiap ada barang yang datang kita harus sterilin dulu. Yang paling ketika mama pulang itu yang nambah itu hanya kita pakai masker. Dalam artian ketika kita ke kamar mama nih untuk merawat mama itu kita pakai masker. Cuma untuk yang lain-lainnya karena memang udah kebiasaan dari sebelumnya ya, dari pas pertama kali mamah belum pulang pun udah seperti itu, jadi masih tetap berjalan seperti itu sih. Paling peralatan makan itu dipisahkan, harus dipisah. Peralatan makanan. Paling peralatan makannya dipisah, lalu untuk cuci pakaiannya pun juga harus dipisah gitu. Karena emang itu sebelum mamah pulang itu kita dikasih tahu sih untuk nanti harus seperti ini ya, dia bilang gitu. Prosedurnya harus kayak gini nih ntar di rumah, peralatan makannya pisah, untuk cuci pakaian pun juga harus pisah. Jadi itu yang kita jalanin sih. Nah, ada pertanyaan dari Luksono nih.
dikasih obatnya apa selama di rumah sakit? Aduh, Nah, ini dikasih mungkin obatnya. juga orang bertanya-tanya nih, Ra. Apa Hmm, COVID ini? Katanya kan COVID belum ada obatnya gitu ha, ya. ha, ha. Aduh, aku listnya lagi nggak ada lagi. Itu dikasih obatnya cukup banyak sih. Banyak banget malah. Jadi ada paracetamol ada, lalu kloroquine itu ada, terus Kloroquine ini vitamin-vitamin. buat malaria gitu ya. Ya, ha, ha, ha. Terus Heeh. vitamin-vitamin. Terus untuk spesifik detailnya apa aku juga nggak hafal nih karena itu emang ada catatannya sih kalau dari rumah sakit dikasih catatan gitu loh. Cuma banyak banget dan dari mama pun juga bilang pas dia di rumah sakit Pelni ini ada misalnya ada keluhan sedikit apa gitu itu pasti obat langsung datang. Jadi Wow. kalau misalkan dokter cek ini kayaknya perlu obat ini obatnya langsung datang. Ah, oke. Jadi no Ah, wonder boleh mama bilang nggak, obatnya Ra? banyak. Kenapa? Nah, boleh tahu nggak? Jadi kepikir gitu ya. Eh, itu mama dirawat selama sebulan di Pelni, tambah 8 hari di Wisma Atlet, tambah ya itu banyak banget obat yang dikasih gitu ya. Dan buat di rumah juga masih dibekelin obat ya. Iya. Nah, boleh tahu nggak itu tagihannya berapa, Ra? Dengan kamar masing-masing toh. Kenapa? Kamarnya kamar tip yang masing-masing ya, satu kamar satu orang toh. Kamarnya itu mama sendiri. Nah, sendiri kan ya. Heeh. Eh, Itu berapa tagihannya, Ra? tagihannya eh itu yang kita juga sebenarnya awalnya sempat mikir sih kayak wah ini habis berapa gitu loh. Bahkan bukan cuma kita aja, si mama juga ternyata di dalam kamar di rumah sakit pas mau pulang dia juga sempat mikir kayak wah ini habis berapa nih gitu karena bener-bener kayak obatnya nggak berhenti terus eh, cukup oke gitu loh. Dan obat-obat yang dikasih pun juga obat-obat yang paten ya, bukan yang generik gitu loh. Tapi ternyata pas kita mama keluar nih, aku nggak bayar sama sekali. Karena Nggak bayar itu udah sama jadi sekali ya? tanggungan pemerintah. Yes. Wow. Cuma kalau Jadi, dipikir apa perawatan segitu satu pasien itu ratusan juta ada lah iya, ya. ada. Makanya pas kita mama pulang nih kan dikasih resume medisnya ya. Itu ada obat-obatnya di situ. Nah pas kita lihat terus dari gitu, ya no wonder sih kalau Hananya kemarin kan sempat keluar ya, ada yang sempat dirawat 2 mingguan, habis 500-an juta. Ya itu mungkin wajar. Iya. Dengan tuntutan perawatan yang kayak begitu rasanya wajar ya. Nah, ada CFP Junita. Halo Ira. Semoga mamanya Halo. total ya. Dokter Thank pernah you, bilang Ci. nggak kondisi paru-parunya akan kembali normal kah gitu ya? Karena sekarang kan masih terdampak dengan jadinya sesak napas dan harus pakai oksigen terus gitu ya. Nah, ini dokter pernah bilang, jadi memang sepertinya akan sulit ya untuk bisa seperti itu, balik lagi ke normal itu sulit. Karena satu kondisi mama itu waktu itu memang udah bener-bener parah sih. Jadi dan itu kita pun juga kita pun juga sekarang itu sebenarnya masih amazed gitu loh dengan dan kita tentunya bersyukur banget nih si mama itu bisa pulang ke rumah dengan kondisi seperti sekarang ini gitu loh. Karena waktu itu kondisinya benar-benar parah banget. Dan memang si COVID ini kan yang diserang adalah paru-paru. Jadi makanya kenapa sampai dengan sekarang ini masih tetap ada sesak itu ya karena itu. Jadi ini sih syukurnya si mama udah swab lagi kan dan udah 2 kali negatif gitu. Jadi memang udah dinyatakan sembuh. Jadi kita setelah ini plan selanjutnya ini kita memang mau ke spesialis paru. Jadi tetap masih harus cek lagi, kontrol lagi untuk tahu lebih lanjut lagi ya seperti apa gitu. Akhirnya Ira dan keluarga sendiri sempat punya akses untuk dites nggak di rapid atau di swab ini Kak? Sempat. Jadi akhirnya kita sempat di rapid dan sempat di swab. Oke, boleh tahu hasilnya kayak apa, Ra?
Kenapa? Sorry? Boleh tahu hasil tesnya dari Ira dan keluarga Ira serumah ini? Oke, hasilnya itu puji Tuhannya nih, baik rapid maupun swab itu kita semua negatif. Syukurlah. Ini Jadi, padahal dilakukannya setelah mama pulang gitu ya, setelah iya. mama perawatan di rumah ya, Ra? Jadi setelah si mama perawatan di rumah, terus keluar hasil swabnya positif, nah akhirnya dari situ kita sekeluarga itu baru bisa di rapid dan juga swab. Oh, oke. Dan syukur banget ini semuanya serumah Negatif. negatif semua ya. Wah, puji Tuhan banget ya. Jadi Iya. sebetulnya kalau kita jalankan prosedurnya gitu ya untuk perawatan di rumah bisa dicegah juga penularan Iya. bahkan untuk orang yang serumah dengan pasien gitu ya. Benar-benar. Oke. Nah, waktu kita nggak banyak lagi nih. Kalau Ira boleh pesen ke teman-teman, ke rekan-rekan gitu ya. Apa yang Ira mau sampaikan, Ra, setelah belajar dari pengalaman yang luar biasa mengocok-ngocok ini, Ra? Paling sih jangan menyepelekan tentang penyakit ini sih. Apalagi sekarang ini kan, ya aku tahu sih gitu loh. Mungkin kita sekarang udah bosan banget dengan di rumah aja. Tapi itu adalah yang terbaik gitu loh. Karena percaya deh, aku aja nggak mau nih kalau sampai harus ngulangi itu lagi. Jadi jangan sampai teman-teman harus berada di posisi yang sempat aku alamin kemarin. Apalagi ngelihat sekarang kan udah mulai di sounding ya kayak the new normal lah atau apa. Cuma please kalau bisa tetap harus ekstra hati-hati banget gitu loh. Karena kita nggak tahu nih kita nggak tahu virus ini tuh sampai kapan ada. Sedangkan vaksin itu masih belum ditemukan. Gitu, dan obat yang ada sekarang pun sebenarnya bukan benar-benar untuk mengobati belum mengobati si COVID ini gitu loh. Jadi itu sih harus benar-benar hati-hati banget ya. Jadi jangan karena mall bentar lagi buka nih, ya udah berarti kita boleh ke mall gitu. Karena udah bosan banget, tapi aduh jangan deh. Benar-benar harus ekstra hati-hati banget. This is real ya, COVID is a real thing ya. Itu kita ikutin gitu ya. Tapi kita ini jadi sharingnya Ira ini mudah-mudahan jadi masukan buat kita bahwa COVID ini real thing, penyakit yang bukan hanya hasil konspirasi. Yes. Dia bisa bawa buat mamanya Ira misalnya itu dampaknya cukup panjang nih. Sampai sekarang mamanya Ira juga paru-parunya masih terdampak gitu ya dan harus mungkin nanti terapi-terapi gitu ya. Betul. Kita akan memulai new normal, tapi kita juga dihadapkan pada kenyataan COVID belum berakhir gitu. Yeah. So, ya itulah, kita menghadapi new normal dengan kita adaptasi, dengan kita jalanin tuh, walaupun rasanya rebet banget gitu ya. Mesti ngelap segala macam, mesti cuci tangan bolak-balik gitu. Tapi itu adalah cara gitu, seperti juga keluarga Ira yang hasil rapid dan swabnya semua serumah ini puji Tuhan negatif ya. Jadi COVID juga sebetulnya manageable dan bisa dihindari sih. Iya. Dengan kita mengubah gaya interaksi, perilaku kita pun kita ubah dengan kesadaran gitu ya. Betul. Nah, buat teman-teman mungkin ada rekan-rekan yang lagi dengerin juga atau nanti nonton rekamannya. Kalau mereka lagi berada dalam posisinya Ira, what Ya. Makasih semuanya. Sorry Cerin, suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. sekarang kedengeran? Oke, kedengeran. Oke. Kalau ada yang dalam posisinya Ira gitu, yang mungkin punya keluarga atau teman yang
jadi PDP atau jadi pasien positif corona? Nggak sendiri. Dan corona ini atau COVID ini itu bukan aib gitu. Jadi nggak perlu ditutup-tutupin. Justru banyak cerita gitu loh. Justru mungkin kalau misalkan mungkin sulit untuk cerita gitu loh. Cuma kan pasti bisa saling sharing atau saling cerita. Mungkin kalau nggak bisa sharing atau cerita ke teman, bisa sharing atau cerita sama keluarga. Jadi pokoknya yang perlu diingat adalah kalian itu nggak sendiri kok. You are not alone ini ya, kayak tema dan topik kita. Kamu nggak sendiri, jangan juga hadapi ini sendiri dengan kekuatan sendiri. Coba dibagi-bagi bebannya gitu ya. Kalau perlu cari pertolongan, misalnya dengan konseling, dengan konsultasi, silakan deh gitu ya. Groom atau Fame Counseling ini juga punya layanan free, cuma-cuma buat teman-teman yang punya pergumulan yang sama, menghadapi mungkin lagi menghadapi atau menderita COVID, ataupun keluarganya juga, ataupun buat tenaga-tenaga medis nih, mereka yang ngadepin langsung gitu ya sehari-harinya. Silakan boleh gunakan layanan